saya. Baiklah, seperti yang Ibu jelaskan, dalam materi pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan dengan model problem based learning. Sebelumnya, Ibu minta kepada anak-anak sekalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, yang mana satu kelompok itu ada 4 orang. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Tolong disimak ya semuanya. Baik, Bu. Dari video yang sudah ditayangkan tadi kan timbul pertanyaan, bagaimana cara membuat jurnal umum dengan benar? Ibu minta kepada setiap kelompok menyiapkan jawabannya. Baik, Ibu rasa sudah bisa ya untuk dijawab kepada kelompok 1. Bagaimana tanggapannya? Saya, Bu. Ya, kepada Mita. Cara membuat jurnal umum dengan benar itu yang pertama kita harus menganalisis transaksi perusahaan dulu dengan menggunakan akun dan terpengaruh dengan transaksi tersebut, apakah termasuk modal, aset, utang, pendapatan, atau biaya. Lalu yang kedua kita melakukan analisis terhadap akun tersebut, apakah dari transaksi tersebut maupun akun tersebut bertambah nilainya atau kurang. Lalu yang ketiga kita mencatat transaksi dengan nama akun dan nominal yang tepat dan ke sisi yang sesuai, dia di debit atau di kredit. Baik, jadi jawabannya itu sudah pas ya. Sebelum untuk mencatat jurnal umum dengan benar itu, yang pertama kita harus menganalisis transaksinya terlebih dahulu. Apakah dia mau kita masukkan ke kolom debit atau kredit. Kemudian baru bisa kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Ibu rasa sudah semua paham ya bagaimana cara membuat jurnal umum yang benar? Paham, Bu. Baiklah, untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu ada studi kasus yang akan dijawab per kelompok. Nah, di sini
kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Poin-poinnya apakah ada di Baik, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Nah, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Kepada dia, silakan maju. Untuk kelompok 1 itu menjawab dari dikasih yang nomor 1, nomor 2 sama nomor 3. Pada tanggal 1 Januari 2018, Ibu Tika selaku pemilik dari Selamat Lama memutuskan untuk membuka rekening bank dengan nama Tika dan melakukan penyetoran uang sebesar 100 juta yang digunakan sebagai modal awal. Jadi, jurnalnya yaitu kas debit sebesar 100 juta dan modal di kredit sebesar 100 juta. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2018, PT melakukan pembelian peralatan sebesar 25 juta dan pembayaran dilakukan secara kredit. Itu jurnalnya. Peralatan di debit sebesar 25 juta, kemudian utang usaha di kredit sebesar 25 juta. Kemudian selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 melakukan pembelian perlengkapan untuk keperluan usaha sebesar 9 juta dan pembayaran dilakukan secara tunai. Itu jurnalnya perlengkapan di debit sebesar 9 juta dan kas di kredit sebesar 9 juta. Baik, terima kasih ya. Silakan duduk. Jadi, jawaban dari dia tadi sudah benar ya. Kelompok lain apakah sudah seperti itu jawabannya atau ada yang berbeda? Baik, berarti sudah pas ya. Ibu minta untuk yang selanjutnya kepada kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 menjawab transaksi yang ke-4, 5, dan 6 ya. Baik, di tanggal 12 Januari 2018 mendapatkan pendapatan jasa senilai 35 juta dari pelanggan. Jurnalnya itu kas di debit sebesar 35 juta dan pendapatan jasa di kredit sebesar 35 juta. Selanjutnya, tanggal 18 Januari 2018 melakukan pelunasan pembayaran akan peralatan yang telah dibeli senilai 15 juta. Dan jurnalnya itu utang usaha di debit sebesar 15 juta dan kasnya di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya di tanggal 20 Januari
Januari 2018, Ibu Tika mengambil sebagian dari bagian modal untuk keperluan pribadi sebesar 3 juta, jurnalnya tipe di debit sebesar 3 juta dan akun kas di kredit sebesar 3 juta. Baik, terima kasih Pak Rida, silakan duduk. Untuk jawaban dari Pak Rida tadi untuk transaksi ke 4, 5, dan 6 sudah betul ya. Apa kelompok lain ada yang beda jawabannya? Baik, Ibu minta untuk yang terakhir yaitu transaksi nomor 7 dan 8 kepada kelompok 3 agar maju ke depan. Baik, untuk transaksi yang nomor 6 di tanggal 20 Januari 7 di tanggal 25 Januari 2018 melakukan pembayaran listrik yang terdapat senilai 2 juta. Nah, untuk jurnalnya itu beban listrik dan telepon di debit sebesar 2 juta, kas di kredit sebesar 2 juta. Nah, untuk transaksi yang terakhir tanggal 30 Januari 2018 dibayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Nah, jurnalnya itu beban gaji pada sebesar 2.500.000 di kredit dan kas sebesar 2.500.000 di maaf Bu, untuk beban gajinya di debit 2.500.000 dan kas di kredit 2.500.000. Nah, dari jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi sudah benar ya. Jadi ada pun total keseluruhan dari debit yaitu sebesar 181.500.000 rupiah dan kreditnya juga sebesar 181.500.000 rupiah. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham, di studi kasus yang Ibu kasih tadi ada soal itu menjadi tugas pribadi kalian dan 5 menit lagi akan Ibu minta. Tolong dikerjakan secara pribadi, jangan kerja sama lagi ya, biar Ibu bisa menilai apakah secara pribadi kalian sudah mengerti. Baik, Bu. Apa sudah bisa Ibu kumpul? Baiklah, untuk nilai dari